fintech. Sebelumnya anak-anak sekalian sudah tahu apa itu fintech. Sebelumnya kita udah disampaikan apa pembelajaran kita hari ini. Apa sih fintech itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu fintech? Apa itu? Pengetahuan teknologi itu apa saja sih ciri-cirinya? Teknologi yang sekarang dan kita sudah mulai banyak menggunakan teknologi. Apa saja salah satu contoh dari teknologi? Siapa yang tahu ya? HP. HP. Ada lagi yang tahu? Komputer. Ya, banyak sekali zaman sekarang ini teknologi yang kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, kan tujuan pembelajaran kita ini peserta didik ini bisa membaca dengan cantik Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan juga Quran surah Al-Rahman ayat 33 serta penjelasan lain hadis tentang kritis dan semangat dalam mencintai. Nah, ada pun yang pertama yaitu Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Ini dibacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Nah, di sini ada artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Nah, di dalam terjemahan ataupun isi kandungan dari Surah Al-Imran ayat 190 ini itu begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan dari langit dan bumi termasuk pada diri manusia. Ilmu itu dijadikan sebagai sarana berpikir bagi manusia, khususnya bagi orang yang beriman agar dapat mengambil manfaat, faedah dan hikmah dan keberadaan alam semesta ini. Nah, anak-anak sekalian yang tahu bahwa penciptaan alam semesta ini, seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini dijadikan semua untuk kita agar berpikir kritis dalam memanfaatkan semua alam semesta yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua yaitu yang artinya yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, yang Tuhan kami berikan kau menciptakan semua ini sia-sia. Bahkan sisi kalau itu akan menjadikan dan siapa. Quran surah Al-Imran ayat 191. Nah, dalam terjemahan ayat 191 ini, di sini kita diajak untuk selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, berbaring ataupun sedang duduk. Di sini kita diajak untuk selalu mengingat Allah agar kita tidak terlepas dari yang namanya mengingat Allah dalam keadaan apapun kita, baik keadaan susah, senang, kita tetap mengingatkan akan adanya keadaan Allah. Ini kan dari kedua ayat tersebut dari surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dengan tentang berpikir kritis. Nah, coba Anda semua berpikir dulu ataupun ungkapkan dulu pendapat Anda sekalian bagaimana tentang ataupun pendapat Anda tentang ayat yang ini. Coba Anda sekalian berikan pendapatnya masing-masing. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Ini ada buku tadi ibu kasih sama Anda ya. Kemudian
Anda bisa baca dari sini. Yang ini adalah surah Al-Imran 190 sampai 191. Yang ini tentang hadis, dan yang ini juga surah Al-Rahman ayat 33. Di situ sudah ada surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dan coba kita tadi dari bacakan dan sudah ibu bacakan juga artinya. Coba anda sekalian berikan pendapatnya masing-masing. Berpikir kritis itu seperti apa? Bagaimana berpikir kritis tentang alam semesta ini? Allah kan sudah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, semesta ini. Jadi apa sih yang timbul dalam pemikiran anda sekalian tentang alam semesta ini? Coba ibu ingin lihat bagaimana berpikir kritis anda sekalian. Kan ini sudah kelas kan anda? Coba anda sekalian berikan tanggapan bagaimana tentang alam semesta ini ataupun penciptaannya, bagaimana berpikir kritisnya tentang kehidupan manusia, alam semesta, coba anda tahu bagaimana berpikir kritis. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, misalnya sudah dikritiskan tentang penciptaan manusia itu, misalnya kita perlu membelajarkan supaya kita kan punya akal pikiran untuk berpikir kritis, dan misalnya kayak kita kerja kelompok, jadi kan kita bisa berpikir kritis untuk menemukan masalah. ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang diberikan tanggapan dari anda dalamnya itu betul. Kan ketika kita sedang membuat suatu diskusi, itu kan kita bisa mengeluarkan pendapat ataupun bisa menyangkal suatu pendapat, bisa menciptakan berpikir kritis kita. Nah, jadi nanti ketika ada suatu diskusi, kita tidak, kalau itu tidak betul ataupun ada yang janggal, kita bisa sangka menurut pendapat kita, ya. Berpikir kritis kita itu semakin meningkat. Jangan mengiyakan aja jika itu sudah janggal dalam pikiran kita. Menurut saya ini keluarkan aja pendapat yang ada dalam diri kita agar berpikir kritis kita itu semakin meningkat. Ada lagi tambahan yang lain? Bagaimana sih proses penciptaan manusia itu? Bagaimana berpikir kritisnya seperti itu? Ada lagi yang tahu? Tadi anda menyampaikan sudah berpikir kritis tentang bagaimana berdiskusi melatih berpikir kritis kita. Ada lagi yang tahu? Ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Anda lebih? Ada? Kalau bisa ditulis di materi-materi dari buku. Oh, materi kita. Iya.
ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Tadi kan sudah dibacakan apa saja ayatnya, sudah dibacakan tadi apa itu arti dari ayat 190 sampai 191. Nah, apa sih yang timbul di dalam pikiran Anda sekalian tentang ayat tersebut? Apa yang timbul ataupun ada pertanyaan yang timbul dalam pikiran Anda sekalian? Udah. Karena Anda apa sih yang terpikir di dalam pikiran Anda setelah kita bacakan ayat tersebut? Anda dalam konteks coba berbicara bagaimana? Tadi kalau keterangan isi dan surat ayat 90-91 ini dia begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan di langit dan di bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus menjadi sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya para beriman, agar dapat mengambil manfaat, faedah dan hikmah dari keberadaan manusia. Apa sih itu tanda-tanda kebesaran Allah itu apa saja? Tanda-tanda kebesaran Allah, contohnya adanya langit, bumi ini, Yang lain ada yang tahu sangkot, ada apa saja sih tanda-tanda kebesaran Allah itu? Tadi kan pada dalam musibah ya, apa saja yang kita tahu ya kan? Ada langit, bumi, banyak lagi kan apa saja yang berdengar? Air, itu juga ciptaan Allah. Manusia itu kan ciptaan Allah, banyak binatang, ini semua kan ciptaan Allah. Dan itu merupakan salah satu ciptaan Allah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu semua harus kita syukuri. Bagaimana rasa bersyukur kita itu dengan menjaga, melestarikan segala bentuk ciptaan Allah. Kita jaga, jangan sampai kan sekarang udah banyak yang merusak-rusak ataupun menebang pohon. Itu kan salah satu merusak ciptaan Allah. rusak bukan dari Allah. Iya, seharusnya kan sama-sama kita jaga kebersamaan yang diberikan oleh Allah. Itu Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah yang kedua di sini ada penjelasan lain tentang berpikir kritis. Dan coba Anda sangkut. Coba di sini ada kan bacakan dulu hadis tentang berpikir kritis ini. Coba Anda. Ada di situ kan hadis. Coba dibacakan apa saja hadisnya. Sahri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi sabilillahi fatahliku rawu Abu Sa'id. Apa artinya? Apa artinya saudara Anda? Yang artinya dari Abi Isa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena bagian adalah musuh. Karena kalian adalah. Coba ulangi artinya Anda dibaca dengan baik. Coba dibaca ulangi artinya Anda di sini kan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan merusak." Hadis riwayat Abu Sa'id. Itu maksudnya bagaimana? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu bagaimana maksud dari
mimpikanlah mengenai ciptaan Allah, tapi jangan kalian memimpikan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Ada yang tahu bagaimana maksud dari hadis tersebut? Bagaimana anda? Misalnya kalau kita mikir kenapa yang diciptakan Allah itu kenapa, atau misalnya kalau misalnya misalnya Allah itu punya telinga atau itu kan termasuk dari Allah mendengar, memang dia tidak memiliki telinga seperti kita. Itu tidak boleh kita pikirkan terlalu jauh kalau kita tetap seperti itu. Iya, betul. Ada lagi yang tahu? Yang bilang anda dan itu betul. Ketika maksud dari hadis ini, hadis ini kita disuruh untuk memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, tetapi jangan kita memikirkan zat Allah. Karena kalau kita memikirkan bagaimana bentuknya, bagaimana siapa yang menciptakan Allah, itu kan nanti kita akan rusak. Untuk itu kita disuruh untuk memikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan zatnya Allah. Begitu. Inilah maksud dari hadis tersebut. Ini juga kan untuk melatih berpikir kritis kita. Berpikir kritis kita bagaimana ciptaan Allah begitu besar, ciptaan Allah seperti itu. Dan yang ketiga kan ada di sini Quran surah Al-Rahman ayat 33 tentang mencintai kita. Saudari Ananda Ummu silakan bacakan Quran surah Al-Rahman ayat 33 tadi. Berapa ada? Al-Rahman ayat 33. Itu kan sudah ada. Silakan bacakan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. nah, ini kan dari Quran surah Al-Rahman ayat 33. Di sini kan di situ juga ada ibu buat di situ isi kandungannya kan. Coba Anda dalam dibacakan dulu isi kandungan dari Quran surah Al-Rahman ayat 33 ini. Ya, isi kandungan dari surah tersebut tidak ada sebab khusus tentang turunnya ayat ini, tetapi secara umum seperti yang dipaparkan Muhammad Quraisy Shihab atau pakar tafsir Indonesia dalam karyanya berjudul Tafsir Al-Masbah. Surat ini diturunkan pada tanggapan negatif kaum musyrik Makkah saat mereka diperintah untuk sujud kepada Allah yang Ar-Rahman. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Furqan atau Quran surah 25 ayat 60 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Jika riwayat ini diterima, maka semakin jelas dan tepat jika surat ini dinamai dengan nama yang populer tersebut. Oke, Anda sekalian, tadi kan di sini artinya yaitu wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus ataupun melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu maksudnya di sini, walaupun jika pun ada sekelompok manusia yang ingin mampu melintasi beberapa planet di angkasa, maka itu hanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang didapatnya. Jadi itu tidak maksudnya di sini jika saat ini muncul sekelompok manusia yang mampu mengatasi beberapa planet di angkasa dengan kekuatan dan ilmu yang didapat, itu hanya seberapa tidak sebanding dengan luasnya alam semesta, dan harus diingat agar menjadi kesadaran bersama bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi atau produk ini harus semakin menumbuhkan kesadaran serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semakin luas dan dalamnya ilmu yang kita miliki, hidupnya harus semakin dekat kepadanya, bahwa semuanya merupakan iman yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Maksudnya di sini kan walaupun ilmu kita sudah banyak, tetapi kita lupa dengan kebesaran Allah, maka itu tidak akan ada gunanya. Tetapi ketika ilmu kita juga sudah banyak, kita sudah menguasai teknologi yang canggih, dan kita sudah semakin dekat kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Ibaratnya ketika kita ingin seperti ini kan melintasi penjuru langit beberapa planet, kan sekarang sudah ada beberapa alat untuk bisa terbang ke planet, kan sudah ada alatnya. Itu begitu canggih ilmu teknologi saat ini. Tetapi di sini juga kita tidak boleh lupa dengan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus melibatkan di setiap hal yang kita lakukan itu melibatkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap yang kita perbuat itu dibuat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah Anda sekalian di sini, Ibu buat kelompok ya. Itu Bu. Oke, kita buat dua kelompokan ini juga. Nah, di sini Ibu ingin memberikan, di sini kan ada 3 pembahasan. Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, dan Quran surah Rahman ayat 33, dan juga penjelasan lain tentang semua kita itu. Di sini Ibu membuat yang kelompok 1 kalian ya, membahas tentang Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 91 ini ya. Dan coba kalian buat apa saja bentuk-bentuk dari yang diciptakan Allah, apa saja hikmah ataupun manfaat. Itu nanti kalian bahas di situ, manfaat ataupun bentuk ataupun contoh seperti itu. Dan yang kedua kalian kan Quran surah Al-Imran ayat 33 dan penjelasan lain. Coba Anda Ibu kasih waktu 5 menit waktunya. Apa saja yang bisa kalian ambil hikmahnya ataupun contoh yang dapat kalian ambil dari ayat tersebut. 5 menit Ibu tunggu ya. Silakan Anda kelompok 1 siapa tadi? Silakan presentasinya ke depan.
Ya bacakan dulu nanti ayatnya, artinya baru nanti apa saja yang diambil atau apa saja contoh nanti. Surah Al-Imran ayat 180 sampai 191. Inna Allah fi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin lil albab walladzina yazkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتنا سبحا ولقد حسبك باطلا وسبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya sesungguhnya dalam ciptaan Allah, dalam ciptaan langit dan bumi dan pembagian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi atau seraya berkata, ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surah Al-Imran ayat 181. Dan di sini contohnya adalah ciptaan Allah seperti alam semesta, manusia, hewan-hewan tidak terbuka air. Isi hikmah dari ayat tersebut. Kita mensyukuri hikmah yang telah Allah berikan kepada kita. Bagi tangan dulu. Dan kita berdua silakan Anda presentasikan. Kata Yesus kami tentang ayat surah Rahman dan juga hadis Adapun hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Zaid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu fi khalqillahi wa la taqulu fi jannatillahi fatamliku rabu abu sahih. Yang artinya yaitu pikirkanlah dari Ali Adzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Adapun kandungan dari hadis tersebut yaitu memimpikan agar selalu berpikir kritis ataupun berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu kita digalakkan untuk berpikir, meneliti dan mempelajari segala hal yang terkait dengan makhluk ciptanya, tetapi dilarang untuk memikirkan zatnya. Jadi misalnya contohkan misalnya kita menulis suatu masalah, misalkan itu kan termasuk mengkaji kritis bagaimana masalah misalnya seperti permasalahan manusia. Lalu selanjutnya dari surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya dan tadi semuanya maksud ini ya maksud ini walinci istataqna dan sama wala
ya yang berbuat yang mana tadi artinya wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sampai menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tentulah kalian tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Jadi dari sini dari ayat ini tadi bahwasanya di sini ada yang beramal. Bahwasanya di sini disebutkan ketika misalnya kita menjadi seorang pekerja, dia harus memiliki ilmu dulu baru bisa mengobati orang. Contohnya juga seperti kita berguru kan, kita ingin mengajari anak-anak murid kita harus memiliki ilmu dulu, lalu baru kita bisa mengajari mereka. Jadi seperti itulah maksud dari surah Ar-Rahman ini, dan juga seperti mencintai. Kita misalnya untuk menerapkan seperti tadi kan di sini contohnya menembus langit. Jadi kita tidak bisa langsung menembus langit, tapi kita harus tahu maksudnya ilmu yang dari kebesaran Allah SWT. Jadi kita juga bisa memang sudah ada yang seperti, tapi sebenarnya mereka yang menembus langit itu bukan menembus langit, itu belum sampai lagi karena itu di luar kekuasaan manusia, itu di kekuasaan Allah SWT. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Dan pertama dulu bila pelajaran kita tadi surah Al-Imran ayat 190, surah Ar-Rahman ayat 33 dan penjelasan hadis lain tentang sumbangan dosa. Nah, dari beberapa materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun masih ada yang belum paham tentang materi kita hari ini? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sekian dulu